Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 23 April 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya di dalam persekutuan kita pada saat ini. Dan kita mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami tertunduk Tuhan mengakui dan meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyatakan anugerah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati kami, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya, pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat yang pertama saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini adalah Tuhanlah tempat pengungsian. Mengungsi berarti pergi menghindar, menghindarkan, menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman. Pengungsian bisa terjadi karena situasi perang, karena bencana alam, ataupun sebab lain yang membuat keadaan di suatu tempat sama sekali tak memungkinkan untuk bertahan hidup. Jika hidup sedemikian sulit dan berat karena keadaan ekonomi yang buruk, munculnya kekuatan alam yang mengancam, adanya kelompok kuat yang sombong dan menindas, maka orang miskin dan orang lemah yang paling menderita dan terancam hidupnya. Dalam kondisi demikian Allah menyatakan diri sebagai tempat pengungsian. Allah yang setia, yang mengerjakan rancangan kekalnya, tak berubah sejak dari mulanya, adalah Allah yang mengatasi segalanya, berkuasa membalikkan segala situasi, dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya. Dengan caranya sendiri Ia akan menghancurkan kota dan kesombongan bangsa yang menindas umatnya. Saudara-saudara, tekanan hidup sungguh terasa karena kesulitan ekonomi yang datang menyusul pandemi COVID-19, diperberat oleh dampak perang di Ukraina. Situasi sulit ini berlangsung di planet bumi yang sedang mengalami kerawanan karena krisis iklim yang semakin parah. Kita mengalami semua itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Sungguh kita sedang merasakannya. Nah, saudara-saudara, adakah kita merasakan hidup sedemikian berat dan memprihatinkan? Kemanakah kita harus mencari perlindungan? Kepada siapakah kita bisa menyampaikan keluh dan ratapan kita? Hanya Allah yang tempat pengungsian bagi orang lemah, miskin, dan mengalami kesesakan. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Waktu yang Engkau anugerahkan Tuhan, di mana kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berseru Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan dan rencana kami Tuhan, pekerjaan kami, topang dan sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikannya dengan baik.
Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.